Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsyadul Anam, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan NIM B100181145 tahun 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Acara Peradilan Konstitusi atau Hukum Mahkamah Konstitusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan asas-asas dari hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka menegakkan hukum material, mengawal dan menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan, dan hak-hak konstitusional warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan 4 kewenangan dan 1 kewajiban konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi. Kewajiban dan kewenangan tersebut yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kemudian memutus pembubaran partai politik, kemudian memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan yang terakhir memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan atau wakil presiden atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Hukum acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Dari istilah-istilah, ada juga yang menyebutkan dengan istilah lain, seperti hukum acara peradilan konstitusi tadi, kemudian hukum acara peradilan tata negara, dan lain-lainnya. Penggunaan istilah hukum ini banyak dipilih karena terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam rangka menjalankan kewenangannya sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman memiliki panduan dalam menjalankan persidangan. Panduan tersebut berupa asas-asas hukum yang digunakan sebagai pegangan, yang digunakan sebagai dasar ataupun landasan bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya mengawal konstitusi. Adapun asas-asas tersebut meliputi yang pertama, persidangan terbuka untuk umum, kemudian independen dan imparsial, kemudian peradilan cepat, sederhana, dan murah, dan putusan bersifat erga omnes, hak untuk didengar secara seimbang atau audi et alteram vetum, kemudian hakim aktif dan pasif dalam persidangan, dan yang terakhir itu ius curiae novit. Baiklah, yang pertama itu persidangan terbuka untuk umum. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain ataupun undang-undang menentukan hal-hal lain. Hal ini juga berlaku bagi persidangan pengujian undang-undang. Dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Persidangan terbuka untuk umum ini merupakan sarana pengawasan. Sarana pengawasan ini yang diawasi oleh langsung rakyat. Dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum
kecuali rapat permusyawaratan hakim. Persidangan yang terbuka untuk umum ini merupakan sarana ataupun pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh rakyat. Rakyat dapat menilai kinerja-kinerja para hakim dalam memutus sengketa konstitusional. Ini merupakan bentuk transparansi dari keputusan hakim tentang apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua, independen dan imparsial. Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dan merdeka. Independen, bersifat mandiri dan tidak memihak kemanapun. Sifat mandiri dan merdeka berkaitan dengan sifat imparsial. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, imparsial, yaitu tidak memihak. Sikap independen dan imparsial ini harus dimiliki hakim yang bertujuan agar menciptakan suatu keadilan yang netral, bebas dari campur tangan pihak manapun, bebas dari intervensi pihak manapun. Kemudian yang ketiga, yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan murah. Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana. Kemudian peradilan harus dilaksanakan secara cepat dan biaya yang ringan. Di dalam prakteknya, Mahkamah Konstitusi membuat suatu inovasi ataupun terobosan baru, terobosan besar dengan menyediakan sarana sidang jarak jauh melalui fasilitas video. Hal ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Konstitusi mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah, agar menghasilkan sesuatu yang mudah dan efisien. Kemudian yang keempat, putusan yang bersifat erga omnes. Putusan yang bersifat erga omnes ini yaitu putusan yang memiliki kekuatan yang mengikat. Tidak sama dengan peradilan Mahkamah Agung yang bersifat inter partes, yang artinya hanya mengikat para pihak yang bersengketa dan lingkupnya merupakan peradilan umum. Di dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, peradilan itu pada ranah hukum publik. Dan dengan demikian, putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja. Bukan hanya para pihak yang bersengketa, tapi bagi siapa saja. Kemudian yang kelima, yaitu hak untuk didengar secara seimbang. Dalam berperkara, semua pihak baik pemohon ataupun termohon beserta penasihat hukum yang ditunjuk berhak menyatakan pendapat di muka persidangan. Semuanya berhak didengar, semuanya berhak mendapatkan keseimbangan di dalam menyampaikan pendapatnya. Semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan ataupun dalam hal pembuktian guna menguatkan dalil masing-masing. Yang keenam, yaitu hakim aktif dan pasif dalam persidangan. Karakteristik peradilan konstitusi adalah kental dengan kepentingan umum ketimbang dengan kepentingan perseorangan. Sehingga proses persidangan tidak dapat digantungkan melalui pada inisiatif para pihak. Mekanisme konstitusional kontrol harus digerakkan pemohon dengan satu pemohon. Dan dalam hal demikian, hakim bersifat pasif dan tidak boleh aktif melakukan inisiatif dan melakukan pengujian tanpa pemohon. Kemudian yang ketujuh, yaitu ius curia novit. Di dalam pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, tidak boleh menolak mengadili, dan tidak boleh menolak memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada dasar hukumnya atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, dianggap mengetahui hukum. Asas ini ditafsirkan secara luas sehingga mengarahkan hakim pada proses penemuan hukum untuk menemukan ataupun untuk mencapai keadilan.
Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pengertian dari hukum acara Mahkamah Konstitusi dan asas-asas dari hukum acara Mahkamah Konstitusi. Apabila terdapat kesalahan ataupun kehilafan di dalam menyampaikan materi tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi ini, saya memohon maaf dan memohon koreksinya. Dan saya akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.